mahasiswa Cimahi, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Smart Agriculture. Mengapa saya menjelaskan sistem ini? Karena melihat dengan kondisi Indonesia merupakan suatu negara agraris dan juga melihat bahwa industri 4.0 sudah banyak diterapkan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, kami membuat sistem Smart Agriculture sebagai inovasi terbaru. Nah, Smart Agriculture ini merupakan suatu sistem menggunakan basic IoT atau menghubungkan dengan internet yang bisa dijangkau atau diatur melalui jarak jauh. Smart Agriculture dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu soil moisture dan juga pompa. Untuk soil moisture, itu menggunakan sensor soil moisture yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembaban tanah. Dan juga nantinya kita akan menghubungkan ke aplikasi yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, aplikasi ini bernama Shadow. Shadow ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memonitoring dan juga mengatur jalan atau kerjanya alat soil ini. Yang bagian kedua itu ada pompa. Pompa itu dihubungkan dengan relay 4 channel, juga dikoneksikan ke aplikasi Shadow yang sama seperti sebelumnya. Nah, aplikasi ini nantinya akan dihubungkan ke pompa dan kita bisa mengatur akan disiram secara manual atau otomatis. Nah, untuk penyiraman otomatis ini kita akan mengatur jadwalnya sesuai dengan yang kita inginkan dan alat tersebut akan bekerja sesuai dengan jadwalnya. Baik, nama saya ada Rifki Tufail. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware atau bagaimana fisik dari alat ini. Nah, yang pertama yaitu adalah sensornya. Di sini kami mendesainnya seperti ini. Dia ini sudah dilengkapi dengan panel surya. Jadi dia itu gak usah ribet kalian itu ngambil listrik dari PLN atau narik kabel ke kebun kalian. Asal dengan syarat si alatnya ini tersinari matahari. Nah, selanjutnya di sini ada kotaknya. Kotak ini tuh isinya adalah microcontrollernya. Yang kami gunakan di sini microcontrollernya adalah Wemos Mini. Karena itu udah pas lah. Kecil terus cukup kuat alatnya. Selanjutnya untuk sensor kami menggunakan moisture sensor atau sensor kelembapan tanah menggunakan sistem kapasitansi. Kenapa kami menggunakan kapasitansi bukannya resistansi? Karena menurut kami kalau kapasitansi ini lebih bisa diandalkan gitu. Ya, mungkin tuh alatnya cukup tuh ini. Terus selanjutnya kita lanjut ke mengontrol pompanya. Nah, alat ini mempunyai dua channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Nah, jadi kalian bisa mengatur nyala dan matinya pompa menggunakan HP. Nah, jadi enak lah kalian. Jadi untuk channel 1, ini untuk channel 2, tinggal colok aja pompanya. Setelah itu kalian bisa mengatur nyalanya pompa sesuai kalian. Jadi udah serba otomatis. Nah, selanjutnya misalnya kalau kalian ini memakai alat ini kalian simpan di dekat tangki airnya. Kalian colok di sini. Di sini kami setting menggunakan AC ya untuk pompanya. Jadi kami menggunakan pompa AC di sini. Nah, untuk alatnya ini yang enak nih alatnya. Karena ini sudah menggunakan panel surya sebagai power supply-nya. Jadi kalian tidak perlu ribet lagi sesuai yang sudah saya bilang tadi. Contoh, di sini saya membawa sebuah pot. Nah, saya mendesainnya seperti ini agar lebih mudah digunakan. Tinggal tancap aja, beres. Ingat juga ya, karena ini menggunakan panel surya, ini tuh harus selalu tersinari matahari pada saat siang. Oke, perkenalkan nama saya Firdaus Nur Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan software dari sistem Smart Agriculture ini. Namanya adalah IC Shadow dan juga Edge Device. Nah, di sini kedua aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk Edge Device sendiri, fungsinya itu untuk meregistrasi alat yang sudah
dirakit di awalnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah login gitu. Loginnya harus menggunakan username admin 123 dan passwordnya 123. Nah, di sini saya sudah melakukan registrasi dan sudah login juga. Nah, langkah selanjutnya adalah masuk ke kode khusus gitu, kode yang spesial yang dikeluarkan dari Wemos tadi. Nah, sini kita tinggal klik. Di sini kita tinggal mengatur si alat ini berperan sebagai apa. Nah, untuk alat yang ini dia itu perannya sebagai sensor. Nah, kita beri nama misalnya kebun 1 misalnya. Dia berperan sebagai sensor, lalu registrasi. Nah, di sini akan ada barcode. Nah, barcode ini akan di-scan akan di-scan di aplikasi IC Saduk. Nah, kita lanjut ke IC Saduk. Nah, dari barcode yang tadi, untuk menambahkan alat, kita hanya tinggal klik plus. Kita masukkan WiFi mana yang aktif, misal lantai 2, LSKK lantai 2. Masukkan passwordnya. Lalu sambungkan. Nah, di sini ada perintah untuk scan barcode. Scan barcode ini dilakukan kepada barcode yang tadi sudah dibuat di aplikasi Add Device. Nah, tapi karena saya sudah melakukan registrasi kepada beberapa alat, saya akan skip bagian ini dan melanjutkan ke fitur dari aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa sensor. Ada sensor tanah 1, sensor tanah 2, sensor tanah 3, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk alat yang di sini itu pada awalnya kami menyeting sebagai sensor tanah 1. Nah, bisa dilihat untuk mengetahui keadaan tanah di zona sensor ini, kita tinggal buka history. Nah, di history di sini dikatakan bahwa tanah itu basah, dan di sini juga sudah jelas bahwa tanah ini basah keadaannya. Seperti itu. Nah, untuk aktuatornya sendiri, ini rangkaian relay ini kita sama, langkah registrasinya di Add Device sama, dan di sini saya memberikan nama sebagai pompa Wemos. Nah, untuk pompa Wemos ini kita bisa lihat di lihat zona namanya. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengatur si channel yang di sini itu akan melakukan siram berdasarkan jadwal atau siram secara manual. Nah, seperti itu ya. Nah, selain alat yang di depan tadi, di belakang juga ada alat yang tidak kalah pentingnya, yaitu alat ini bernama adalah water level detector. Nah, apa fungsi dari water level detector? Jadi, alat ini berfungsi untuk memberitahu kalian bagaimana atau segimana tingginya air yang tersisa pada penyimpanan air kalian. Di sini kami menggunakan torrent sebagai penyimpanan air utama untuk ladang kami. Nah, alatnya itu adalah di atas. Alat ini masuk ke dalam dan mendeteksi ketinggian air yang tersisa. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk kehabisan air. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai instalasi dari sistem Smart Agriculture. Komponen yang digunakan juga komponen yang mudah dicari sehingga kita tinggal merakitnya. Dan juga selain itu, kita juga bisa meningkatkan atau membuat inovasi terbaru mengenai sistem pertanian dan mengikuti perjalanan dari industri 4.0. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.